Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video yaitu tentang sistem pembiayaan di rumah sakit. Nah, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya Nadia Fauzia Lesmana sebagai moderator, yang dimana saya akan menuntun jalannya diskusi kali ini. Dan ada dua pemateri, yaitu pemateri pertama Nur Hidayah Purnamasari dan pemateri kedua yaitu Maulana Azizi. Untuk pemateri pertama saya persilakan untuk mempresentasikan. Baik, pada materi sistem pembiayaan di rumah sakit, adapun pokok pembahasannya yang pertama yaitu syarat pembiayaan, yang kedua yaitu unsur pembiayaan, yang ketiga konsep biaya, yang keempat sistem pembiayaan rumah sakit, yang kelima jenis usaha rumah sakit, keenam tarif pasien, dan yang ketujuh itu manfaat analisis biaya. Poin pertama yaitu syarat pembiayaan. Adapun 4 syarat pembiayaan. Yang pertama yaitu kecukupan. Kecukupan yang dimaksud dalam syarat pembiayaan yang pertama yaitu mampu membiayai sebuah pelayanan kesehatan dengan baik. Yang kedua yaitu pemerataan. Pemerataan itu tidak membeda-bedakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu efisiensi, di mana kita di sini menggunakan anggaran sedikit mungkin dengan tujuan mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu efektif. Yang dimaksud efektif yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu unsur pembiayaan. Ada 3 yaitu yang pertama dana. Dana yang dalam unsur pembiayaan yang dimaksud yaitu bersumber dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya dalam pembiayaan kesehatan itu terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan dana kesehatan. Yang dimaksud dengan pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsisten pembiayaan kesehatan baik pemerintah maupun lintas sektor, swasta dan masyarakat. Yang ketiga itu konsep biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah dapat diartikan sebagai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu harapan. Konsep biaya yang pertama yaitu biaya berdasarkan volume produksi dan biaya satuan. Biaya berdasarkan volume produksi dibagi menjadi 3 yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Dan biaya semi variabel. Yang pertama yaitu biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi, jasa atau waktu pengeluarannya, seperti yaitu biaya gedung. Yang kedua yaitu biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang jumlahnya tergantung dari jumlah produksi atau jasa. Biaya tidak tetap biasanya berupa biaya operasional atau yang habis dikeluarkan selama 1 tahun. Contohnya yaitu listrik dan BHP. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Adalah biaya yang memiliki sifat antara biaya tetap dan biaya tidak tetap. Selanjutnya yaitu biaya satuan atau unit cost. Biaya satuan adalah biaya yang dihitung untuk setiap satu satuan produk pelayanan. Selanjutnya yaitu sistem pembiayaan rumah sakit. Terbagi menjadi 2 yaitu retrospektif dan prospektif. Sistem pembayaran retrospektif adalah besaran biaya atau jumlah yang harus dibayar oleh pasien atau pihak pembayar ditetapkan setelah pelayanan diberikan.
Yang kedua yaitu sistem pembiayaan rumah sakit prospektif, di mana pembayaran pelayanan kesehatan yang harus dibayar, besaran biayanya sudah ditetapkan dari awal sebelum melakukan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu jenis usaha rumah sakit. Jenis usaha rumah sakit ada 3, yaitu usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha pengelolaan. Usaha jasa terdiri dari instalasi rawat inap, ICU, instalasi rawat jalan. Selanjutnya yaitu usaha perdagangan seperti apotik dan kantin. Yang ketiga itu usaha pengolahan seperti instalasi gizi. Selanjutnya tarif pasien terdiri menjadi 2, yaitu mandiri dan ada jaminan. Pada jaminan itu seperti asuransi, PBI dan non-PBI, maupun BPJS. Selanjutnya yaitu manfaat dari analisis biaya. Ada 4, yaitu pricing, budgeting, kontrol, dan evaluasi. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama atas penjelasannya tentang sistem pembiayaan kesehatan rumah sakit. Nah, untuk materi kedua yaitu akan dibawakan oleh Maulana Azizi. Untuk Maulana Azizi, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit kos rumah sakit dan tarif INA BPJS. Sudahkah pembiayaan pelayanan kesehatan rumah sakit dibayar dengan layak? Next. Pendahuluan. Indonesia menargetkan pencapaian cakupan kesehatan semesta Universal Health Coverage pada tahun 2019. Artinya pada tahun tersebut rakyat Indonesia terjamin kesehatannya secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan diperoleh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut FKRTL di rumah sakit. Rumah sakit terkena dampak perkembangan kesepakatan dunia dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang universal. Next. INA DRG 2006. Dalam sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit, Indonesia mengembangkan sistem sistemik pada tahun 2006 dengan nama INA DRG atau Indonesia Diagnosis Related Group. Implementasi pembayaran rumah sakit dengan INA DRG dimulai 1 September 2008 pada 15 rumah sakit vertikal. Pada September 2010 dilakukan perubahan nomenklatur dari INA DRG menjadi INA CBG Indonesia Case Based Group. Seiring dengan perubahan gruper dari 3M gruper ke UNU United Nations University Gruper tarif Indonesia Case Based Group INA. Next. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 mengamanatkan tarif ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun dan pada tahun 2016 telah diterapkan tarif hasil peninjauan ulang Indonesia 2013.
Dasar penetapan tarif adalah perhitungan NCC, National Case Mix Cost, ditambah berbagai faktor yang mempengaruhi tarif rumah sakit. Telah diterbitkan tarif INA CBG sesuai Permenkes 64 tahun 2016 sebagai pengesahan legal formal perbaikan dari tarif INA CBG sebelumnya, yaitu Permenkes nomor 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Di samping itu terbit pula Permenkes nomor 76 tahun 2016 pedoman INA CBG tentang pedoman INA CBG. Next. Terjadi perkembangan pembiayaan kesehatan secara drastis sejak diberlakukan reformasi pembiayaan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disebut JKN pada tahun 2014. Terjadi peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan yang luar biasa. Next. Metode riset pembiayaan kesehatan dilaksanakan pada tahun 2016 di 84 RSU yang berstatus Badan Layanan Umum, Badan Layanan Daerah, yaitu 9 rumah sakit kelas A, 37 rumah sakit kelas B, dan 38 rumah sakit kelas C, tersebar di 80 kabupaten atau kota di Indonesia. Data hasil penelitian memberikan data biaya rumah sakit yang bervariasi terpilah menjadi biaya di seluruh rumah sakit tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung dihitung menurut peruntukan biaya investasi. Next. Hasil perhitungan unit kos penelitian diuraikan per kelas rumah sakit A, B, C bersama dengan pembahasan untuk memudahkan saat disandingkan dengan tarif INA CBG tahun 2016. Penyampaian dan hasil pembahasan dilakukan menurut tujuan penelitian, yaitu terkait unit kos pelayanan rawat inap dan perawatan rawat jalan. Next. Unit kos rawat inap rumah sakit dan tarif INA CBG. Rawat inap rumah sakit kelas A. Penyampaian hasil perhitungan UC rawat inap rumah sakit kelas A dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil 1 25%, 2 50%, dan 3 75% untuk kelas perawatan 1, 2, 3. Tabel 1 memuat tentang unit cost dan tarif INA CBG rawat inap di rumah sakit kelas A. Berdasarkan tabel 1 tampak bahwa untuk secara umum biaya full cost rawat inap di rumah sakit kelas A di ruangan inap kelas 1, 2 maupun 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBG secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada semua kelompok kuartil 1, 2, dan 3. Rawat inap rumah sakit kelas B. Penyampaian hasil perhitungan UC rawat inap rumah sakit kelas B sama dengan rumah sakit kelas A, yaitu dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil 1 25%, kuartil 2 50%, kuartil 3 75%. Untuk kelas perawatan 1, 2, 3. Tabel 2 memuat tentang unit cost dan tarif INA CBG. Berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost, pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1 diurutkan kedua, kemudian ketiga, baik pada kuartil 1, 2, 3. 3. Rawat inap rumah sakit kelas C. Penyampaian hasil perhitungan UC rawat inap rumah sakit kelas C sama dengan rumah sakit kelas A dan B, yaitu dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil 1 25%, 2 50%, dan 3 75%.
Untuk kelas perawatan 1, 2, 3. Tabel 3 memuat tentang unit kos dan tarif INA CBG. Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum biaya full cost rawat inap rumah sakit kelas C di ruang rawat inap kelas 1, 2, 3 masih lebih rendah. Hal ini juga terjadi pada semua kelompok kuartil 1, 2, maupun 3. Unit kos rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C, dan tarif INA CBG. Selisih rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil 1 25%, 2 50%, dan 3 75%. Untuk kelas perawatan 1, 2, 3. UC rawat jalan RS kelas A, B, dan C dipilah untuk baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri kedua untuk memaparkan materi. Nah, di sini saya akan melanjut untuk materi yang pertama yaitu selanjutnya yaitu pembahasan penentuan tarif pelayanan di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan klarifikasi genetik dalam INA CBG diagnosa yang terdapat dalam akibat oleh provider yang melayani adalah kunci ketetapan penggunaan dogenesa bersama klaim tergantung pada sistem Kruper INA CBG 3.1 yang apabila kode atau mempengaruhi diagnosa utama maka sistem Kruper akan menolak diagnosa sekunder tersebut. Selisih biaya tersebut kemungkinan disebabkan karena rumah sakit belum menerapkan CILIAP CV dalam pemberian pelayanan rawat inap sehingga berdampak prosedur dalam perawatan dalam pengobatan pasien implementasi CV sangat erat hubungan dan berkaitan dengan governance dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan dengan biaya yang dapat diestimasikan dan terjangkau. Next. Penerapan selisih Part Y dalam pemberian pelayanan rawat inap akan sangat membantu penegakan diagnosa karena tujuan dari selisih Part Y antara lain mengurangi variasi pelayanan sehingga biaya kelebihan mudah diprediksi. Nah, pelayanan RS sebagai besar digunakan untuk pelayanan rawat inap kelas 3 pasien BPJS. Kemampuan manajemen dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu bantuan dalam bagian kegiatan yang dilakukan melalui minitalk dan evaluasi. Pembangunan standar operasional, prosedur SOP, layanan pasien JKN, atur layanan pasien pengembangan layanan pasien JKN, dan pembangunan rawat inap untuk pasien dengan penyakit tertentu. Next. Nah, hasil penghitungan unit kos penelitian ini sebagai besar sudah lebih rendah dari tarif INA CBG tahun 2006.
UI rawat inap jalan berupa full dan direct cost di RS kelas A, B, dan C lebih rendah dari tarif NA CBGC tahun 2016, terutama di kuartil 3 ke bawah. Dapat dikatakan bahwa tarif INA CBG tahun 2016 sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk ditetapkan di rumah sakit sebagai pemberi pelayanan sebagai peserta BPJS. Nah, efisiensi biaya yang tinggi tanpa mengakibatkan mutu sesuai dengan tuntunan JKN. Maka RS perlu meningkatkan mutu pelayanan baik dari sisi SDM-nya maupun kesehatan di pelayanan ataupun manajemen sesuai indikator akreditasi. Next. Hasil diskusi pada penelitian ini dengan Direktur RS kelas A, B, dan AB menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik biaya rumah sakit bersumber dari tarif INA CBGC dan mencukupi kebutuhan biaya pelayanan penelitian yang dilakukan oleh Yunarik DDK 2015 membiarkan hasil bahwa tarif INA CBG lebih rendah dari tarif RS menurut Sari 2014. Dalam penelitiannya tentang tarif rawat inap pada pasien diabetes mellitus menunjukkan hasil bahwa tarif INA CBGC lebih tinggi dari tarif RS Sari RP 2014. Dalam arti RS sebenarnya telah menerima besaran biaya INA CBG yang lebih besar dari tarif yang ditetapkan. Next. Nah, baik. Untuk kesimpulannya pada video kali ini dan materi kali ini yaitu secara umum diperoleh gambaran bahwa unit cost penting untuk kebijakan penetapan tarif INA CBGC. Perhitungan USA sangat bergantung kepada input data costing dan pengelolaan data sesuai lokasi produksi. Data semakin valid dan persen tinggi maka UC yang dihitung perlayanan semakin akurat. Unit cost yang dihasilkan dapat dimanfaatkan mengatasi pelolahan RS penghitungan unit cost. Tarif yang merefleksikan biaya aktual pelayanan atau mendorong RS memenuhi kebutuhan medis yang diperlukan pasien secara RS memenuhi kebutuhan medis yang diperlukan pasien secara memberi ritual kepada RS yang telah melakukan pelayanan dan aktumen memuaskan. Next. Saran pada materi ini yaitu penetapan tarif INA CBGC berdasarkan perhitungan unit cost. UC akan memberikan data yang terbaik apabila diberikan angka UC yang mendekati biaya real. Metode perhitungan unit cost seharusnya disepakati sehingga dapat patokan yang sama. Manajemen RS melakukan evaluasi agar mampu mengelola penyiapan kesehatan yang diefisienkan, namun dengan terus meningkatkan suatu pelayanan diri baik aspek di pelayanan ataupun manajemen sesuai indikator akreditasi. Segera diterapkan cicilan pathway dalam pemberian pelayanan rawat inap kepada pasien dan melakukan audit medik dalam penetapan di Indonesia untuk oleh dokter dan audit coding untuk memastikan kekurangan penetapan di Indonesia. Next. Itulah tadi beberapa pengertian materi tentang pembiayaan kesehatan rumah sakit yang dibawakan oleh kelompok kami, kelompok 9. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang salah,
Dan jika ada yang benar mohon diterima. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.